Halo, assalamualaikum guys. Kalian ketemu. Hah? Oh iya bener lagi. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama gua Hari Ramdhani aka Bob. Sekarang gue kedatangan customer apa ini? Customer spesial, dan dia merupakan partner kerja gue juga di King Barbershop. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kita kenalan dulu bro. Siapa namanya? Nama saya Alam, saya tukang cukur dari King Barbershop. Kali ini minta cukur kayak gimana nih lah? Untuk bagian samping sih ya tergantungnya umur sih mau buat gimana ya. Kalau gua Bagusnya atasnya gimana ya? ya gua atasnya gua minta French crop kayak gitu. Oke, Karena siap. gua nengok konten-konten yang banyak French crop, pengen nyoba gitu ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu nggak usah banyak bacot, kita langsung ke proses. Cek. Yeah. Aduh. Anjing mondar-mandir si goblok. Aku mencintai. Oke, jadi sekarang tinggal bagian atasnya ya. Ya. Mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lah. Kalau boleh tahu, Alam udah berapa lama nyukur Lam? SMA kelas 3 gue nyukur pertama tuh. Dari kelas 3 SMA udah masuk barber? Yes. Masuk barber atau maksudnya baru belajar nyukur?
belajar nyukurnya sih pas semester 1, masuk barbernya semester 2-nya. Itu gue ditawarin sama abang gue sendiri ya. Ya. Lu masuk barber aja katanya. Kan gue menarik ini kan. Gue tertarik sama yang dibilang sama abang gue itu. Makanya gue masuk barber. Di situ udah siap gue nyukur selama 6 bulan itu kan tamat sekolah tuh. Nah, tamat sekolah itu gue kuliah nih yo. Gue berhenti nyukur selama 5 bulan itu karena gue kuliah. Terus karena memang bukan jiwa gue di kuliah itu. Kampus itu terpaksa gue kabur lagi masuk barber. Oh jadi lu sempat masuk kuliah? Sempet sih. Terus nggak lu beresin gara-gara mau baratnya bukan dunia gue di situ. Oh jadi sengaja nggak lu selesaiin gitu? Yes. Demi nyukur. Jadi lu lebih mendalami nyukur lah ya karena lu lebih tertarik di dunia barber lah gitu. Iya, karena menurut gua sih ya nyukur itu udah ibaratnya hobi yang menghasilkan gitu. Bener. Gue sambil kerja. Selain itu juga kan istilahnya nyukur tuh seni di atas kepala palang. Jadi gitu. Apa yang ada di pikiran gua bisa gua apresiasikan di kepala orang gitu. Terus bisa menambah banyak teman juga. Ya. Dari berbagai daerah lah ya. Ya. Sesama tukang cukur rata-rata gitu kan. Terus selain sesama tukang cukur juga kita bisa menjalin pertemanan sama customer juga tuh kadang-kadang. Gue banyak temen di sini di Medan ini juga dari customer gitu juga. Ya rata-rata gitu kan. Kita sama customer tuh nyaman, jadinya jadi teman deket malah. Terus kerjanya itu kayak mana ya? Passion kita bebas, gimana pun. Terlalu dituntut gitu ya. Nggak diatur-atur lah gitu kan. Gua banget itu. Nggak diatur harus pakai kemeja apalah gitu kan, kemeja resmi apalah. Rambutnya harus gini-gini, harus rapi gini-gini, enggak juga. Ya kita orang barber ya bebas kok ibaratnya dari rambut, dari fashion. Harus punya karakter diri sendiri gitu. Nggak ditentuin sama orang, ya kita sendiri lah menentukan karakter kita itu. Jadi selain fashion juga passion juga ya, yang lu suka di dunia barber itu. Nah kalau boleh tahu lu asal dari mana? Gue sih asalnya dari Aceh. Aceh mana tuh? Acehnya Loksmawe. Nah lu berangkat ke Medan dari kapan tuh? Gue berangkat ke Medan dari akhir 2019 sih. Berarti kurang lebih 2 tahunan lah ya lu di Medannya? Ya hampir 2 tahun di sini. Pertama ke Medan udah langsung kerja ke King Barbershop? Enggak juga sih. Awal pertamanya gue di daerah STM sana. Karena kan gue dapat tawarannya dari Instagram gitu sama abang itu. Oh adalah salah satu barbershop di daerah di Medan gitu ya. Terus gue di situ cuma jalan 2 bulan aja sih. Nah, kenapa tuh bisa keluar lu dari sana? Ya adalah mungkin ya. Ya adalah produksi. Terus baru gue ditawarin ke King. Ya karena pengen kayak mana ya? Di King ini mantep nih kan. Beda lah gitu kan. Ya beda daripada barber lainnya gitu. Ya gue coba lah ke King kan. Supaya gue nyaman di sini yo. Makanya sampai sekarang lu terus di sini lah ya. Tawaran di tempat lain sih banyak gitu, tapi ya untuk saat ini sih belum ya. Masih nyaman di sini guanya. Belum kepikiran lah ya. Iya. Terus istilahnya motivasi lu tuh atau misalnya bukan motivasi, visi misi lu ada yang lebih tinggi nggak gitu selain istilahnya lu mau kayak gimana mungkin kedepannya itu kedepannya yang lebih baik gitu. Ya planning gue sih gue nyukur ya sekedar ibaratnya gue kerja sekarang sama orang ini sambil menuntut ilmu gitu. Gimana cara belajarnya untuk membentuk sebuah barber itu yang solid gitu. Jadi pas nanti gue punya modal sendiri, terus gue buka punya sendiri, ya gue udah tahu cara ngatur karyawan gue itu gimana. Ya, betul tuh. Jadi kita di barbershop tuh selain kita belajar skill juga istilahnya gimana belajar memanage tim gitu kan.
Betul tuh, setuju gua. Jadi kita tuh nggak sekedar untuk nyukur uang, bukan sekedar gitu Iya, aja gitu. betul. Jadi ntar kalau misalkan lu istilahnya sekarang lu banyakin dulu deh jadi babu gitu kan di tempat orang, biar lu ntar suatu saat jadi bos, jadi juragan istilahnya. Iya. Nah lu tuh bakalan tahu kemauan pegawai lu tuh kayak gimana gitu. Lu udah paham apa sih yang diinginkan sama pegawai itu? Kemauan pegawai sama istilahnya apa yang jangan dilakukan ke pegawai. Iya. Karena kan gue udah pernah ngalamin gitu hal ini. Gue di posisinya jadi pegawai gitu ya. Betul. Kan lu misalkan kerjalah di orang gitu kan, ngebabu di orang. Terus ada kata-kata apalah yang bikin gak enak. Nah, berarti ntar jangan lu lakuin gitu kan pas ke pegawai gue nanti. Ya. Terus gue mikir gini, selagi gue masih muda, apa sih yang gak yang kemana aja gue bebas gitu. Tuh. Karena gue mau gini ya apa ya. Jadi sekedar ini nambah pengalaman aja gitu. Bagus lah kalau gitu. Yang penting kita nyusun planning kita ini dulu kayak mana nanti ke depannya. Betul lah. Kalau misalnya kita untuk sesuatu nggak ada planning kita itu ke depannya nanti, ya kita nggak kayak mana ya. Jadi ya gitu-gitu aja kita nge-stuck di tempat aja gitu. Kalau misalnya kita ada planning kita itu. Nggak ada visi misi lah, bahasa kerennya mah gitu. Selain di Medan, lu punya ekspektasi ke kota lain nggak sih selain di Medan gitu? Mungkin ke Jakarta, ke Bali atau kemana lah gitu kan? Itulah yang aku sebutin. Gue sih planning gue ini kedepannya cuma dua ini aja, Bali sama Jaksel aja. Jaksel sih, kalau dari daerah lain sih enggak. Jaksel sama Bali. Berarti emang lu ada tujuan juga gitu ya? Ibaratnya gue mau kesana itu nanti ya nambah pengalaman gitu. Iya betul. Jadi betul tuh. Lu pindah kerja, nyari tempat kerja tuh bukannya yang nurunin istilahnya yang nurunin level skill lu gitu kan? Makin naik. Nama gue juga gitu, skill gue makin bertambah gitu, ilmu makin bertambah. Kalau jadi istilahnya lu juga istilahnya bukannya nggak jelas lah ya, lu juga punya visi misi lah gitu kan? Nah kalau misal ya lu misalkan udah lumayan lah di pengalaman nyukur udah beberapa lama gitu kan, ada gak misalkan jenis customer perilakunya yang buat gue nggak ya yang paling lu nyebelin gitu kan? Lu pernah nemu nggak yang kayaknya ya nyebelin lah gimana gitu kan, bikin lu kesel? Ada sih yang kayak mana ya? Ada sering contohnya kayak gimana tuh? Misalnya gue lagi nyukur nih ya, gue baru ngepolain itu. Nah, terus langsung dia bereng nengok gini, terus bilang dia gini, bang ini gini bang, ini belum foto. Ya. Malah ngajarin gitu ya? Kalau masih satu kali pertama kali dia bilang gitu ya, gue maklumin. Dia namanya masih meragukan kita. Ya gue jelasin, oh bang, ini kan kita punya tahapnya, nyukur gini. Terus kedua kalinya gue baru nyukur nih, pola lagi kan, baru gue lagi. Dia nengok lagi, bang ini nggak dipanasin ini ya. Gue bilang lagi, berapa kali itu terulang terus. Dua kali terus, dan gue masih nyukur sampingnya nih. Gue pegang atasnya itu. Dia nanya, bang atasnya potong gini gitu. Anjir lah masih gue gitu ya. Ini udah memang nggak mood lagi nih bro. Gue bilang gini, bang nyukur itu nggak instan bang. Kalau misalnya abang mau instan, abang ke fotokopi aja kepala abang itu, gue bilang. Sampai gue udah ngomong kasar gitu. Tapi belum masuk ke otak. Saking lu jengkel gitu kan? Iya, jengkel banget gue om ya. Nggak masuk ke otaknya itu. Sampai gue ke belakang, gue panggil temen gue yang itu juga, gue bilang, lu cukurin apa gue? Ya, cukurin bentar. Kenapa katanya? Udah nggak sanggup lagi gue nyukur. Nggak sanggup gue ada. Oh lu pernah lu punya kejadian kayak gitu ya? Pernah gue alami itu. Sampai emosi banget gue ya. Itu pengalaman.
baiklah guys, cukup sekian dan terima kasih, dan inilah hasilnya. Semoga alam puas ya lah, puas dah lah. Puas banget guys. Ya, untuk nama potongannya ini ya French crop lah ya, udah masuk ke French crop tapi dengan medium fade gitu. Oke. Oke aja tadi. Oke guys, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Berikutnya. Wassalam.